akhirnya aku kecewa, tapi it's not that bad. Akhirnya aku tahu kalau aku um, ini seperti ini gitu. Oke, this is my YouTube channel, and aku rencana mau buat vlog ini. Sebenarnya ini curhat sih. Jadi hari ini aku nggak ada kegiatan kemana-mana, cuma aku beres-beres rumah, terus aku nyuci piring, terus aku masak. Suami aku juga nggak ada di rumah karena dia ada kerja. 2 hari ini dia kerja, mulai start hari ini. Terus yang the interesting one is I have an interview. Aku punya interview sama Disneyland. Tapi ada tapinya. Aku juga mau share tentang ini. Ini poinnya sih aku mau share ke kalian itu karena pengalaman aku ini sedikit is unfortunate ya. Is unfortunate that my interview itu nggak lama karena satu, aku nggak bisa bahasa Prancis. Bahasa Prancis itu sulit ya. Udah 2 tahun di sini aku belum bisa bahasa Prancis. Aku masih kayak basic ya, masih basic kayak hello, how are you, apa kabar, selamat tinggal, sama-sama, something like that. Jadi di level bahasa Prancis itu ada beberapa level kayak A1, A0, A1, A2, terus B1, B2 sama C1, C2. Itu setahu aku ya, karena ada beberapa temen aku memang mereka sekolah, kerja, tinggal di sini, dan mereka kalau mau buat visa mereka dan membuat visa, tapi khususnya visa khusus kayak familial atau study itu atau kerja juga itu harus ada DELF. Jadi kondisi aku di sini pun juga aku kan kondisi aku menikah ya. Aku menikah sama warga negara Prancis. Jadi visa aku memang spesial, tidak memerlukan DELF. Jadi seperti itu. Oke, to the point, di mana aku interview ya. Itu hari ini aku interview jam 3 tadi, dan hari ini tuh tanggal 25. Hari ini tanggal 26 Januari tanggal jam 3 itu aku ada interview. Jadi aku 15 menit sebelumnya itu aku udah log on di sana. Aku nunggu, jadi aku mau prepare, yang penting aku udah on, aku nggak mau telat. Terus setelah hostnya datang, si pewawancara itu madam ya, ibu-ibu, dia bilang say hello, bonjour, bienvenue, Disneyland, bla 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 kayak gitu. Setelah itu dia bilang, aku sih ngerti apa yang dia omongin, kayak selamat datang, Anda melamar di bagian ini untuk kontrak sini seperti ini, dan apakah ada pertanyaan seperti itu kan. Terus aku bilang awalnya, first of all I don't speak French. Aku hanya berbicara bahasa Prancis sedikit dan level saya masih A1. Karena kan di waktu lowongan itu aku apply lowongan itu memang mereka hanya bilang diperlukan bahasa Inggris, so I apply. Jadi aku langsung dah apply dan mereka memang manggil aku, so there is some interesting in my resume, right? So there is jadi kenapa mereka panggil aku, pasti kan ada ketertarikan dalam resume aku, karena aku emang udah ada experience beberapa tahun di bidang itu. Terus cuma memang setelah itu aku bilang gitu, si ibunya itu bilang, maaf, I'm sorry, I cannot. She said in English. She said in English, I'm sorry, I cannot continue your interview, and I cannot accept your resume karena memang aku because
at least you have to speak French, and your level has to be B1. Jadi dia bilang seperti itu, aku juga bilang I'm sorry, I put my resume and cover letter, jadi kayak cover letterku, jadi kayak surat pengantar dari resume aku udah tulis kalau aku nggak bisa bahasa Prancis. Jadi di situ aku nggak ngerti sih kenapa mereka nggak baca. Jadi kayak sedikit kayak buang-buang waktu aku aja, kayak buat PHP gitu loh. Jadi nggak ngerti deh. Cuma I'm not over it. Aku nggak tersinggung sama itu. Aku juga nggak terlalu sedih karena aku nggak shock juga karena emang aku udah tahu memang seperti itu. Kalau mau kerja di sini untuk di bidang yang kayak bidang aku kan marketing ya. Jadi memang diperlukan. Jadi kalau aku orangnya gimana ya? Kalau memang ada kesempatan, kenapa enggak gitu kan. Jadi aku masukin semua, kalau aku mau apply sesuatu aku apply semuanya, aku apply walaupun mungkin nggak ada chance buat aku karena memang aku nggak bisa bahasa Perancis ya. Cuma aku tetap masuk karena aku pikir we never know, kita nggak tahu kan kalau kalau keberuntungan kita gimana. Jadi aku tetap masukin, aku tetap ambil that chance, walaupun mereka mau manggil interview aku dan akhirnya aku kecewa, tapi it's not that bad. Akhirnya aku tahu kalau aku ini seperti ini gitu kan, karena udah lama banget ya aku nggak interview dari tahun 2018. Itu aku masih inget waktu September, karena di terakhir kerja aku kerja di marketing di perusahaan restoran Japanese di Bali. Jadi setelah itu ya udah, jadi kayak nggak mungkin nggak ada 2 menit ya. Nggak ada 2 menit itu kita ngomong langsung cut, padahal jadwalnya schedule-nya itu 30 menit. Ya ampun. Tapi nggak apa-apa sih, aku langsung telepon mama aku dan aku bilang should I continue my YouTube channel? I mean like should I share this experience? Aku di dalam di apa ya, setengah-setengah sih antara aku mau share atau aku enggak. Tapi mama aku bilang keep share, tetap share, nggak apa-apa, nggak usah malu atau apa. Aku pun juga nggak malu, aku sedih tapi aku nggak malu. Nggak malu untuk bilang, karena untuk apa aku malu, karena satu, memang ini salah satu informasi ya buat kalian. Kalau kalian ingin pergi ke Perancis, terutama untuk yang mau study di Perancis, yang untuk mau kerja di Perancis, untuk mau tinggal di Perancis, even though kayak kalian itu menikah sama orang Perancis, mau buat visa karena menikah, nggak diharuskan untuk bahasa Perancis, tapi pasti kalian akan dipanggil di imigrasi Perancis bakal ngubungin kalian untuk belajar bahasa Perancis. Karena apa? Emang walaupun kalian nggak disuruh kerja sama suami kalian, tapi kalian tetap harus belajar bahasa Perancis, karena kan memang kebutuhan untuk keluarga ya. Satu, komunikasi sama family, satu komunikasi sama tetangga, karena kita kan manusia diciptakan untuk sosial, manusia itu bersosial, jadi emang perlu. Ketiga, karena kalian one day bakalan punya anak, dan kalian harus ke sekolahnya dia, dan guru-gurunya pasti kan berbahasa Perancis ya. Kalian juga harus membiasakan sama anak kalian untuk bahasa Perancis kan gitu. Walaupun ada suami ya, tapi kan dia juga hidup di sekitar dimana orang-orang berbahasa Perancis, dan kita tinggal di Perancis, dan that's voila. So c'est la vie. So story, makanya aku cerita ini. Memang sih sedih sampai sekarang sih, yang kayak it's not that bad. Aku nggak terlalu yang karena aku udah tahu dari lama-lama, udah tahu dari jauh-jauh hari, memang kalau kerja di sini memang membutuhkan berbahasa Perancis yang fasih.
Jadi kalau untuk level aku masih belum bisa, walaupun kalian bisa sih kalau mau kesini mau kerja pakai tanpa bahasa Prancis itu ada. Jadi ada beberapa, kalau aku research waktu itu, karena aku kan waktu itu karena udah kebiasaan kerja ya, jadi itu kayak yang di sini udah hampir 2 tahun nggak ngapa-ngapain kan gitu kan. Terus aku research apa yang maksudnya kalau mau kerja di Prancis tanpa bahasa Prancis kan ada. Keluar sih itu kayak kamu jadi nanny atau kamu guru private bahasa Inggris tapi khusus untuk foreigners. Itu banyak banget yang membutuhin, karena memang mereka butuh untuk nanny gitu. Terus juga bisa kamu jadi kayak tour guide, translator, atau apa lagi ya, data entry. Jadi kayak yang data entry, jadi kamu kerjanya di rumah, dan itu bukan full time ya. Normally kalau nanny itu kayak per jam gitu mereka bayar, dan per jamnya itu sekitar 13, minimum 10 euro sampai 20 euro per jam, dan itu ada dibatasin, biasanya nggak sampai full day. Itu aku udah interesting sih, karena aku pikir mending kan aku belajar dulu sebelum aku kerja di bagian bidang aku sendiri. Jadi aku pikir mending aku kerja jadi nanny. Aku juga suka anak kecil, why not? I'm not that embarrassed about it, and aku nggak malu buat itu. Jadi ya why not, kita ada pocket. Walaupun suami aku sebenarnya nggak mau nge-push aku untuk kerja ya, tapi aku sendiri yang aku minta. Dia bilang nggak perlu kamu mikirin itu, aku masih mampu. Tapi gimana, udah kebiasaan kan ya, kebiasaan kerja, jadi kayak yang di rumah tuh kayak otak tuh mati gitu loh. Jadi ya aku masih tetap akan berusaha. Aku juga bilang waktu itu pas interview, aku bilang maybe it's not my luck this year. So jadi aku mungkin tahun ini belum lucky. Jadi mungkin next year, kalau aku udah, maksudnya next year, who knows, you never know, maybe aku udah bisa bahasa Prancis, even though masih dikit-dikit, tapi aku bakalan mau belajar sampai aku bisa. Setelah itu aku bakalan apply lagi. Jadi wish me luck, siapapun itu yang mau ke Prancis dipersiapin ya. Aku detailnya kurang tahu, tapi memang normally orang-orang di sini itu memang mereka lebih interest sama orang asing yang bisa berbahasa Prancis dengan fasih, karena mereka walaupun mereka bisa bahasa Prancis tapi mereka nggak mau maksudnya gimana sih, walaupun mereka bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mereka nggak mau pakai bahasa Inggris, mereka tetap mau kekeh pakai bahasa Prancis. Jadi memang siapa aja yang mau kesini, pastikan kalian bisa bahasa Prancis dulu, kayak study dan lain-lainnya. Okay, so thank you for today. Okay, ya kan? Aku masih apply yang lainnya, nggak hanya ini aja kok. Terus itu aja yang aku bisa sampaikan. Terima kasih udah melihat video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe and like-nya ya. Thank you so much. Bye bye. See you in next video. Mwah. Love is in the air tonight. I am yours, so